Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman media, terima kasih banyak. Aku nggak nyangka kalau ternyata sebanyak ini. Tadi aku udah bilang sebanyak ini sampai aku bilang ke Kak Fafa, ke manajerku, Kak sumpah kok banyak banget. Aku sampai deg-degan gitu. Terima kasih ya teman-teman semua. Aku juga pasti mau nyampein terima kasih buat kakak-kakakku di sana. I love you so much semuanya. Dan yang pasti ingin ngucapin terima kasih buat manajerku tercinta, Kak Fafa yang selalu hadir. Tepuk tangannya buat Kak Fafa. Tadinya mau aku panggil, cuma udah langsung dipanggil sama Prinsa. Jadi udah bakal sunyi aja. Ini benar spesial karena dia Iya kan? Belum tidur berapa hari Kak Fafa? Iya, karena Kak Fafa ini Deg-degan. Kak Fafa ini benar-benar memperhitungkan setiap sisinya ini nanti gimana. Jadi aku minta tolong sama teman-teman semua appreciate dong Kak Fafa, tepuk tangan sekali lagi ya. Dan juga yang pasti karena ini IP adalah karya bersama, terima kasih untuk teman-teman SIK, ada Kak Marco, Kak Jess, Kak Jos, dan Kak Kitut pastinya yang udah selalu nemenin aku untuk bikin karya bareng, bantuin, mau tahu ide aku kemana, mereka tuh tahu banget aku maunya kayak apa gitu. Dan rambut aja dibenerin dulu, detail. Nggak bisa ya, harus terima kan. Kak Fafa tuh bener-bener so Makanya tadi Prinsa menyebut beberapa nama juga, langsung saja aku undang ya buat bergabung ya. Yang kedua ini adalah salah satu musisi yang terlibat di EP terbaru Prinsa Mandagi. Yes. Ngisi drum juga ya di lagu Percaya. Betul. Di lagu Percuma dan Rumit, ya Iya, kan? betul. Dikenal juga sebagai produser musik ternama, udah lama kita tahu ya kan? Yes. Drummernya Bara Suara. Langsung saja Mas Marco Seviano. Yes. Kenceng, kayaknya ini MC dong teriakannya untuk mengisi satu ruangan ini ya sama Kaul ya. Mantap memang ya. Jadi sebenarnya bukan untuk sharing kehadiran kamu, untuk teriak aja sebenarnya ya. Iya. Pertahankan. Apa ini berdua MC? Ayo biar makin rame. Luar biasa ya teman-teman yang Prinsa nih ya. Ini ada lagi, masih banyak lagi sebenarnya yang orang-orang terlibat di balik dari suksesnya EP ini ya. Amin. Selanjutnya akan saya undang bergabung juga di depan, yaitu Mas Adrian Rahmat Purwanto yang lebih beken disebutnya Adrian Kitut. Musisi, produser, pencipta lagu, pemenang AMI Awards yang udah menghasilkan banyak sekali hits-hits ya. Silakan Mas. Jadi langsung aja, kayaknya Mas Fafa boleh di sini biar gak ada bolongnya deh. Kemal aja ya, bener deh. Oke kalau gitu selanjutnya langsung tadi yang berduet bersama dengan Prinsa Mandai kita undang lagi. Semoga udah minum ya, udah minum. Langsung kita undang ya, Kemal Dev, seorang penyanyi berbakat yang juga berduet terlibat di EP ini ya, EP Percaya ya. Betul. Akhirnya aku bisa bertanya kepada Prinsa sekarang karena sudah lengkap semua di sini. Siap. Ini kan sudah rilis. Atau belum rilis? Belum baru akan. Belum. Tapi lagunya udah bisa didengar. Ya Betul. kan? Nanti rilisnya 18 Mei. Betul. Ya kan? Tapi boleh dong ceritain dikit, rilis dikit maksud aku. Kenapa sih EP ini tuh adalah EP yang sangat personal untuk seorang Prinsa Mandagi? Oke, sebelumnya aku memang kalau nulis biasanya berdasarkan pengalaman lagu. Jadi kenapa EP ini menjadi personal? Karena memang berdasarkan pengalaman, salah satunya ada pengalaman yang aku alami. Dan juga pastinya aku melihat sekelilingku apa yang terjadi hari ini di society. Dan hari ini tuh aku ngelihat, aku concern banget di EP ini sama yang namanya perempuan. Karena biasanya kalau perselingkuhan hanya dilihat dari sisi laki-laki atau sakit hati hanya dilihat dari laki-laki pergi udah gitu. Tapi nggak mikirin kalau misalkan perempuan itu gimana dia harus stay bertahan, dia harus tetap menjaga dirinya untuk percaya diri terus gitu di tengah kayak kalau misalkan perempuan diselingkuhin berarti gue nggak cantik dong. Karena pada dasarnya perempuan itu gampang banget insecure.
gampang banget insecure. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan percaya dirinya kita itu, inilah yang aku angkat. Makanya pengenalan personal, karena aku juga sempat mengalami seperti itu. Berarti percaya diri kamu sempat ada di level Iya, sempat di bawah banget nih. injak ya. Disitulah prosesnya Prinsa akhirnya bangkit lagi Betul. melalui karya EP ini berarti. Yes, aku ingin mengajak teman-teman perempuan di luar sana, siapapun kalau misalkan kalian lagi ngerasa yang dilakuin kok kayaknya percuma, yuk bangkit, yuk pede sama diri sendiri karena lo tuh punya value yang keren banget gitu. Karena itu terlihat di lagu-lagu aku, salah satunya adalah lagu Percaya. Di situ aku sangat-sangat impress perempuan untuk kayak, lo tuh cantik, lo tuh menarik. Please ayo dong, lo tuh harus bangga sama diri lo sendiri. Gak apa-apa lo disepelein sama pasangan lo atau siapapun yang gak ngeliat value lo, gak apa-apa. Yang penting lo tuh percaya sama diri lo sendiri. Yes. Tepuk tangan dulu untuk Prinsa Mandagi. Karena kalau kita udah percaya sama diri sendiri, nggak ada lagi orang yang bisa mempengaruhi kita ya. Betul. There's no one. Iya, there's no one. Nah, salah satu yang paling berjasa adalah disebut berkali-kali. Betul, Kak Mas Fafa. Kak Fafa. Sampai rambut aja ke depan, tolong itu ya. Harus prima pokoknya. Kakak Fafa, pertanyaanku adalah, kamu kan adalah orang yang bisa dibilang paling berjasa untuk Prinsa Mandagi dalam perjalanan karirnya. Iya, betul. Tapi aku pengen nanya, seberapa sulit sih ngatur, menghandle seorang Prinsa Mandagi? 98 berarti Gen Z kan? Biasanya Gen Z katanya demanding, impulsif gitu. Itu bener gak ada di Prinsa? Kalau demanding sebenarnya justru aku yang demanding. Oh terbalik ya? Terbalik. Justru Ngomong aku pengen yang tahu. demanding. Jadi kalau sama Prinsa, kalau Gen Z itu ribet apa enggak sih gitu. Justru Prinsa sama sekali gak ribet. Dia sangat kooperatif, dia sangat tahu apa yang dia mau. That's why dari berhenti mengerti sampai sekarang EP berjalan sangat enak karena emang kooperatif sekali. Nggak ada kesulitan sama sekali dalam prosesnya. Kalau gitu, apa momen paling berkesan? Tuh kata Deva yang ribet manajernya. Ribet manajernya ya. Ntar kita kupas di belakang panggung ya. Kayaknya harus ya. Iya kan? Momen apa yang paling berkesan selama pembuatan EP ini? Momen yang paling berkesan ya pas waktu proses awal kita, Neng kita mau bikin apa nih, lo mau ngangkat apa nih? Iya, betul. Gitu itu kayak malam-malam hujan, terus kemudian Kak aku kayaknya pengen deh mengimpress perempuan untuk lebih percaya diri. Alasan lo kenapa lo pengen ngangkat ini ya? Karena ada beberapa seliweran di TikTok gue kayak emang harus ya perempuan itu membuka aibnya dan lain-lain gitu untuk Mempermalukan diri untuk mendapatkan sebuah validasi. nah gitu. Yang aku inginkan tuh kayak perempuan tuh, please lo tuh gak usah cari validasi keluar, lo tuh punya validasi untuk diri lo sendiri gitu. Jadi gak usah ngumbar keluar karena orang-orang yang lo lihat itu yang lo kira bantu juga belum tentu gitu kan. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya pesan utama yang mau disampaikan di EP ini ya. Dan akhirnya tersampaikan juga dan 18 Mei rilis ya, ingat. Jadi harus ditungguin. Yang spesial adalah di EP ini Prinsa duet ya, tadi udah nyanyi bareng sama Kemal Dave. Kawin banget, kayak udah lama nih kayaknya udah berapa lagu nih kesannya mereka duet ya. Tapi ada gak sih treatment khusus Kemal dalam pembuatan lagu ini, dalam prosesnya? Kalau treatment khusus sebenarnya nggak ada. Cuman kalau pendekatan-pendekatan kayak cerita-cerita tentang kehidupan, curhat-curhat tentang kisah cinta kita masing-masing itu ada. Dan menurut Kemal itu lumayan penting sih karena kita pengen menentukan mood lagu yang akan kita bawakan kan, hingga akhirnya jadilah sebuah lagu judulnya Rumit gitu. Dan pendekatan itu penting untuk ngebangun chemistry kita sebagai penyanyi duet. Jadi di situ ya, lebih ke daripada teknik vokal, karena teknik vokal tuh oke, bisa kita latih, tapi untuk chemistry sendiri harus tahu kisah cinta dari masing-masing pasangan Setuju. duetnya. Setuju. Ya, jadi udah tahu dong nih ya. Buruk-buruk kisah cinta anak muda seperti Iya, apa betul. masing-masing Ini kan ya kan? banyak sekali berseliweran di TikTok ya. Kita nggak usah jauh-jauh lihat, buka aja handphone, dia kelihatan. Langsung kelihatan FYP-nya apa? FYP-nya apa? Tahun FYP-nya Prinsa berarti adalah cewek-cewek curhat. Ketika diselingkuhin banyak ya berarti di FYP kamu ya. Bener-bener banget. Aduh. Quotes tentang ikhlas. Haha. Ya ampun, gue tentang ikhlas tuh. FYP gue masak soalnya. Sama ini kucing. Jadi beda banget sama FYP Prinsa ya. Mas Fafa, kamu juga membantu pembuatan lirik kan? Di EP ini kan. Ada beberapa penulisan lirik di mini album ini yang
ikut kamu terlibat di sana. Ceritain dong. Apa ini pengalaman pribadi juga? Apa dong? Ya, jadi sebenarnya kalau seumpama lagu tuh mostly dikerjain sama teman-teman sih, baik nulis maupun nyiptain. Aku sebenarnya lebih kayak dikit-dikit aja gitu, karena emang aku orangnya kan beneran aku emang orangnya emang ini aja, pengen gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan Gue itu bilang, Kalau aku tuh bener-bener menurut aku ya, manajer yang multi talent tuh aku gak nemu kakak doang, sumpah. Ya. sebenarnya apa itu Dia namanya? bisa duduk setengah berdiri nih. Gimana caranya coba deh? Multi talent gak tuh? Jadi paling kalau kosuma yang lumayan banyak itu ada di Cinta dan Waktunya. Jadi Cinta dan Waktunya itu kan memang diaransemen sama Mas Topati, diciptain sama Mas Reza, kemudian pas waktu lirik apa itu melodi datang, aku bikin semuanya, aku tunjuk Kak Bianca untuk jadi vokal directornya. Tapi aku juga harus fair sama Kak Bianca, Kak kalau kau seumpama ada A, I, U, E-nya kurang enak, lu benerin. Gitu. Ternyata malah dibantuin banyak. Jadi makanya kalau di lagu Cinta dan Waktunya itu aku, Kak Bianca sama Mas Dimas Wibisana. Kalau untuk 3 lagu tadi itu sih aku udah sangat percaya gitu. Oke, nanti kita dengerin ya Cinta dan Waktunya juga bakal dinyanyiin Yes, kan betul nanti. sekali. Wah. Estik dan Prinsa, sorry. Jadi nanti kita lihat ya, kita dengarkan. Itu adalah kolaborasi dari berbagai macam kepala, berbagai macam Betul. kisah yang akhirnya digabung menjadi sebuah karya. Sekarang kita ke Mas Marco ya, yang sudah pernah bekerja, bukan pernah sih, sering bekerja dengan berbagai macam musisi, berbagai macam penyanyi, Raisa, DJ, Afgan. Selama proses pembuatan EP ini Mas, ada nggak sih berantem-berantemnya, kesulitannya? Oh, Mas Tafa yang ketahuan nih kita ada berantem-berantemnya nih. Coba, kesulitannya apa? Atau justru ini fun banget, inspirasinya nggak pernah mandek, benar-benar lancar-lancar aja? Oke, kalau sampai berantem kayak enggak deh. Cuma maksudnya yang pastinya setiap kami sih bekerja gitu ya, tantangan pasti selalu ada karena kami selalu pengen berusaha. Apa yang disampaikan adalah apa yang mau disampaikan dari si penyanyinya sendiri. Jadi paling lebih gimana menyelaraskan antara ide Prinsa dengan ide kami gitu ya. Untuk ketemu di tengah supaya hasilnya memang sesuatu yang memang kami semua banggakan juga gitu, karena menghasilkan musik sebenarnya kan nggak susah, tetapi menghasilkan sesuatu yang kami banggakan dan memang kami seneng itu yang lebih butuh sesuatu dari hati juga gitu. Itu yang Paling sulit. itu aja yang ketemuin chemistry antara manusianya itu kan yang butuh waktu dan butuh saling terbuka untuk bisa menghasilkan sesuatu yang jujur gitu Pak. Yang jujur harus di underline di situ ya, yang jujur supaya orang yang mendengarkan, yang menikmati juga akhirnya nyampe pesannya. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana rasanya bekerja dengan Prinsa Mandagi? Happy karena Jujur aja. dari ngobrol pertama kali pun tektokannya nggak ribet. Gue paling sebenarnya kalau gue sendiri pribadi paling males kalau kerja sama orang yang kebanyakan ribetnya. Cuma kalau Prinsa gampang, jadi komunikasi apa yang dia mau juga tersampaikan dengan baik. Jadi kita mengeluarkan outcome-nya jauh lebih gampang dibandingkan lo sebenarnya maunya apa sih, apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya Makanya saya kalau kosong Mas Marco udah bilang, ini maksudnya gimana Mas? Oh udah di gue gitu. udah deh pokoknya ya. Kalau kau sebenarnya ini maksudnya gimana Mas? Udah. Jadi sebenarnya karena Prinsa sudah sejelas itu message apa yang mau disampaikan, cerita apa yang dipengenin, thanks to FYP TikTok ya yang akhirnya menginspirasi kamu. Bener. Jadi akhirnya proses pembuatan lirik, musik, dan semuanya itu berjalan ya mengalir saja. Duet juga dengan Kemal, akhirnya mengalir juga. Nah sekarang kalau gitu aku mau ke Mas Adrian yang sudah dijuluki sebagai hitsmaker di sini ya. Wow. Ngisi keyboard bareng sama Sin ya kan, di 3 lagu di Emi Percaya. Hari ini pokoknya kita serba kejujuran ya. Iya, oke Mas. Jadi pertanyaan aku tuh pengen tahu banget ya. Sebenarnya seberapa besar peluang lagu-lagu di EP ini buat meledak gitu, biar bisa jadi the next hits by gitu loh. Seberapa besar peluangnya? Harus meledak pokoknya, sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman
Yang penting semuanya udah ya itu tadi udah jujur, Prinsa pengennya kayak gini, kita bikin kayak gini, dan semuanya nyampe pesannya, musik sama liriknya nyambung, biar teman-teman yang menentukan. Biar teman-teman yang menentukan di sini ya. Karena teman-teman di sini tuh dapat privilege. Iya Betul. kan? Sebelum rilis, ini udah rilis duluan di sini ya kan? Bukan cuma rilis lagunya, tapi rilis ceritanya, proses di baliknya, orang-orang yang membuat di baliknya. Jadi harusnya lebih ngena gitu ke dalam hati ya. Kalau gitu ini tadi Mas Marco bilang adalah sebuah karya yang jujur, yang bisa dibanggakan juga. Kalau bisa disingkat menjadi 3 kata untuk IP Percaya, kata apa yang dipilih? Bareng aja gitu ya? Boleh dong, bareng boleh. Katanya lu ngajak-ngajak gua kan belum siapin ini, aduh. Gimana ini? Banget soalnya. Manis, Manis, tulus, tulus, terbuka. terbuka. Asik. Tapi memang itu bener Mas Marco. Mantap. Karena belak-belakan banget juga Belak-belakan gitu, banget. isu-isunya. Ntar dulu, jangan dulu, karena kamu ada gilirannya. Aku juga mau bertanya. Tadi kan 3 kata. Karena kalau kamu apa nemenin dari awal banget, ini skripnya sih cuma 3 kata. 5 kata. 5 kata. Maunya 100 ya? Maafin aku apa nih? Maunya 100 karena banyak yang mau dikeluarin. 5 kata untuk IP Percaya. Kalau dari saya indah, kemudian jujur, oh udah tadi tulus. Terus kemudian apa namanya? Tadi aku siapin berapa? Mana itu contekannya? Jujur dan apa ya? Belak-belakan ya. Belak-belakan, Inspiratif inspiratif, dan rumit. rumit sesuai lagunya berarti ya. Gitu. Jadi satu lagu yang menurut aku sangat rumit gitu. Ih, rujak ini tuh campur aduk semuanya tapi sedap gitu begitu jadi satu ya. Kemal, sama deh, 3 kata juga. Tapi bukan tentang IP-nya, Tentang apa? tentang bekerja sama barengan sama Prinsa Mandagi. Apa nih 3 kata yang menggambarkannya? Seru, simple, to the point. Wes, seru, simple, to the point. Jadi no ribet-ribet sama sekali ya kerjaan Prinsa Mandagi ya. Oke deh, kita kasih tepuk tangan dulu untuk orang-orang di balik pembuatan ini Percaya. Terakhir pertanyaan untuk Prinsa, kamu tuh pengen ada impact besar apa sih? Pengennya ke depannya, karena kan lagu ini harapannya bisa long lasting, sampai kapanpun didengar tetap relatable gitu kan. Jadi impact besar apa yang ingin kamu sampaikan, ingin kamu utarakan ke nanti para orang yang mendengarkannya? Oke, sebenarnya tadi aku udah bilang juga pengen pesan yang ingin aku sampaikan apa. Aku ingin sebenarnya impact besarnya adalah terkhusus untuk perempuan-perempuan di luar sana. Please, kalian itu nggak usah cari validasi keluar bahkan untuk sampai mempermalukan diri sendiri. Sorry banget. Karena diri lo tuh udah secantik itu, udah semenarik itu, udah sepinter itu. Jadi nggak perlu untuk cari gue kayak gini gak sih ke orang, nggak usah. Percaya sama diri sendiri, karena kalau misalkan lo udah punya percaya diri, itu semua akan kuat dan nggak ada yang bisa, no one buat ngejatuhin kamu tuh nggak ada. Gitu. Yes. Jadi kekuatan utama kita adalah diri sendiri, itu pesan yang mau disampaikan. Semoga nanti tersampaikan lewat lagu yang memang di album ini seperti cerita ya. Iya. Awalnya dari percuma lah, rumit lah, pelan-pelan kayak mulai cinta dan waktunya, lalu akhirnya menjadi percaya. Sama diri sendiri juga sama cinta. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.